Halo, selamat pagi. Selamat sugeng enjing teman-teman melati dari Jatim, dimanapun berada, yang ada di negara Indonesia maupun yang ada di luar negara Indonesia. Oke, kita kali ini akan membahas tentang Pancasila lagi ya. Saya demen banget kalau dengan Pancasila, karena Pancasila itu udah final, udah luar biasa banget buat kita gitu ya. Tadi di salah satu grup saya itu ya, ada salah satu teman itu yang ya pasti mengeluh lah. Jadi mengeluhkan bahwa tiap hari itu daerah beliau itu jadi tempat titik kumpul para kaum Wahabi. Jadi di situ mereka semua hidup ala orang Arab. Jadi pakaiannya ya yang berukut, yang hitam-hitam, semua serba tertutup, yang klombro-klombro terus dengan tinggal mata saja yang kelihatan itu ya. Terus dan ditambah yang sangat menyakitkan itu orang tua mereka itu membiasakan ke anak-anaknya untuk istilahnya ngata-ngatain bahwa yang selain mereka itu dikata sesat, kafir seperti itu. Sangat-sangat enggak. Sangat-sangat tidak Indonesia banget sebetulnya. Ya memang mereka mau berusaha untuk mengarabkan Indonesia memang. Nah, di situ jelas yang kita sebagai orang pecinta NKRI akan sangat-sangat mengeluh dengan keadaan yang seperti itu ya. Di sini banyak teman-teman yang menganjurkan untuk pindah aja Bu ke tempat saya, pindah aja Bu ke tempat yang lainnya. Ada lagi yang menganjurkan yang agak tetap dengan pakai dogma Arab juga, pakai akhlakul karimah Bu lah. Di sini sendiri si Wahabi sendiri mana pakai akhlakul karimah yang namanya dia bisa sampai mengkafir-kafirkan orang lain ya. Jadi sangat-sangat enggak pas buat kita pecinta NKRI, pecinta Pancasila, hal-hal yang dilakukan oleh mereka memang. Nah, ada lagi yang menganjurkan itu memang keadilan Tuhan Bu, bahwa jenengan itu memang ditakdirkan di sana untuk merubah mereka. Di sini saya juga mau ikut komen bahwa tidak segampang itu merubah keyakinan itu ya. Jadi di Indonesia itu adalah negara yang berpancasila. Gak segampang itu kita mau merubah keyakinan orang lain sesuai dengan kita, dan orang lain pun merubah keyakinan kita sesuai dengan keinginan mereka. Itu sangat-sangat istilahnya sangat-sangat harus ada keajaiban gitu ya. Karena agama sendiri itu adalah akal ya. Jadi di mana dogma, di mana ajaran dari sebuah agama itu masuk akal ke seseorang, maka seseorang itu secara otomatis pelan-pelan akan mengikuti ajaran itu. Jadi tinggal hal itu bisa masuk akal ke seseorang itu atau enggak. Kalau enggak masuk akal ya sangat jarang. Nah, terus kalau ada yang mau memaksa itu sangat-sangat tidak boleh untuk di negara kita. Jadi dalam hal ini kalau menurut saya bahwa kalau untuk merubah mereka, untuk mendandani mereka, itu saya sangat nggak yakin. Kalau saya yakinnya malah satu hal, yaitu dengan jiwa Pancasila kita. Dengan dasar negara kita, yaitu Pancasila, kita pakai.
Jadi kalau semua penduduk yang ada di daerah ibu tersebut sudah mempunyai jiwa Pancasila yang bagus, maka kerukunan yang sangat indah pasti akan tercipta di daerah tersebut. Kalau saya malah berharap orang lain agama itu ada yang mulai datang ke sana juga. Ada yang mau tinggal di sana juga. Ya misal si Wahabi tadi kan juga pendatang juga di daerah tersebut. Karena dana mereka itu di drop oleh orang Arab. Jadi mereka itu pendanaannya luar biasa bagus. Makanya mereka bisa terus berlangsung, kehidupan mereka bisa berlangsung karena mereka ada dana yang dari sana. Ya saya terus terang saja itu adalah memang Arabisasi dari mereka. Nah, karena kita juga nggak bisa merubah mereka dan mereka juga otomatis nggak bisa merubah kita dan memaksa itu adalah hal yang terlarang di negara kita karena negara kita adalah negara Pancasila. Mereka nggak bisa maksa kita juga nggak bisa memaksa mereka sesuai dengan keyakinan kita. Nah, saya malah berharap itu tadi orang yang lain agama ikut tinggal di sana. Kalau perlu seorang investor yang bisa membuat rumah susun misalnya, beberapa blok gitu, tinggallah di sana orang-orang yang beragama sama. Terus ada lagi yang seperti ibu tadi, sealiran dengan ibu tadi, investor juga datang ke sana punya rumah susun juga. Di sana nanti satu blok juga sesuai dengan. Jadilah bermacam-macam aliran kepercayaan di sana, bermacam-macam agama ada di sana, tapi semua harus dikasih pelatihan untuk berjiwa Pancasila. Nah, kalau ada yang tidak mau memakai Pancasilanya, tinggal kita pakai hukum negara kita. Mana yang melanggar, itu harus dikenakan sanksi hukum seperti yang berlaku di negara kita. Wah, saya betul-betul merasa kalau sampai terjadi mereka bisa mempunyai jiwa Pancasila yang luar biasa, semua bisa berpancasila, maka akan terciptalah di daerah tersebut sebuah kerukunan hidup yang sangat luar biasa. Saya sangat mendukung malah hal-hal seperti itu. Jadi semua meyakini keyakinannya masing-masing, jangan mengganggu orang lain, jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang menyakiti orang lain. Intinya semua sesuai dengan Pancasila. Gitu. Wah, itu malah yang ada di keyakinan saya. Jadi kita nggak bisa merubah keyakinan orang lain. Orang lain juga nggak bisa merubah kita. Kita berpancasila dengan baik semuanya. Nah, udah. Si ibu juga tidak merasa sakit lagi melihat kegerombolan mereka. Mereka pun juga tidak sakit kalau melihat acara keagamaan si ibu ataupun melihat acara keagamaan agama orang lain. Wah, tidak ada sakit lagi dan tidak ada rasa ingin merubah orang lain. Biarlah Tuhan sendiri yang mengatur semua. Nah, disitulah harapan saya yang besar justru yang seperti itu. Oke, sudah 10 menit
Semoga negara kita makin jaya dengan Pancasila dan semakin banyak orang yang kesadaran tinggi agar lebih memakai Pancasilanya. Agama itu pasti, tapi Pancasila itulah yang akan merukunkan semua warga yang ada di Indonesia. Mari tetap lestarikan Pancasila. Semangat semua, selamat pagi. Pareng rumien, sugeng enjing lagi. Bye-bye, terima kasih, matur sembah nuwun. Halo, selamat pagi. Selamat sugeng enjing teman-teman melati dari Jatim. Dimanapun berada yang ada di negara